pemirsa, ketemu lagi sama saya John Martin di Asal Usil. Pemirsa udah tahu belum update terbaru tentang aturan pemerintah masalah pay later. Katanya sekarang yang boleh mengaktifkan pay later tuh hanya orang yang berusia 18 tahun dan penghasilannya minimal 3 juta rupiah. Nah, hati-hati tuh yang penghasilannya di bawah itu sama yang masih bocil-bocil, nggak usah main pay later. Tapi sekarang kita tanya dulu, masyarakat setuju apa enggak ya? Apa kabar? Baik. Saya mau nanya, sudah pernah pakai pay later nggak kalau di aplikasi-aplikasi? Pakai. Pakai. Berapa aplikasi yang Aja. Satu aja, berarti e-commerce aja. Yang suka ngirim-ngirim makanan gitu, yang nganter-nganter kita gitu enggak? Nggak pakai itu pay letternya. Enggak. Atau selain pay letter sudah pernah minjem di pinjaman online belum? Enggak, oh pay letter aja. Pay letter aja. Kenapa kok pakai pay letter? Ya emang di aplikasi adanya pay letter. Cuma di situ doang aku. Enggak, kenapa nggak bayar langsung full gitu? Kenapa Kalau harus nyicil? tergantung. Nah, Masa kadang kalau misalkan cash ya cash, kalau misalkan enggak ya pay letter gue tergantung sih, pokoknya semuanya tergantung. kenapa? Maksudnya karena nggak ada duitnya buat bayarnya tapi pengen barangnya duluan? Enggak juga atau sih. karena Kadang diskonnya aku suka gede atau kadang apa? suka, kadang lagi pas diskonnya gede, ya kan? Karena lagi ada promo-promo yang menarik, nggak pegang uang cash. Oh gitu. Jadi Jadi pay supaya nggak supaya nggak ketinggalan diskonnya, mendingan ambil sekarang. Gitu. Urusan bayar nanti besok ya. Enggak bisa besok. Saya mau nanya Bu, sekarang kan pemerintah tuh mengeluarkan peraturan baru masalah pay letter kan. Ternyata semua orang itu nggak segampang itu lagi untuk daftar pay letter. Sekarang ada peraturan katanya minimal penghasilannya harus 3 juta per bulan sama usianya minimal 18 tahun. Menurut Ibu yang setuju apa yang tidak setuju dengan peraturan baru ini? Enggak setuju. Kenapa? Ya kan karena kan jangan cuma anak-anak doang, mama kan juga perlu pay letter. Kalau penghasilan suami nggak bisa ya? Nggak bisa ya berarti ya? Akunnya harus akun suami. Gitu. Emang iya? Check out di tempat suami. Gitu. No, ibu tiga sama. Ibu, emang ibu tipe yang belanja suami nggak tahu ibu belanja apa? Bang jangan bilang begitu bang, nanti kalau suami saya tahu bahaya bang. Gitu bang. Terus untuk paket-paket yang datang ke rumah kan ketahuan juga. Jadi gitu bang, gitu kita bener kita bang. Oh, lu antar ke rumah sebelah ya? Rumah temen lo ya kan? Ntar nanti gua tahu bahaya dong. Oh, emang nggak ketahuan kalau misalnya belanja-belanja dari suami? Ketahuan sih bang, dia suka ngecek-ngecek. Coba. Oh, kok belanja-belanja gini. Nah, coba kasih tips buat ibu-ibu di rumah gimana caranya belanja cekot-cekot di aplikasi tanpa ketahuan oleh suami. Kasih tipsnya gimana? Gue sangat provokator. Enggak, kasih tipsnya yang pernah Mbak jalani apa aja, coba. Ya check out aja, maksudnya kan biar ketahuan. Satu hemat ya, istri gue gak pernah belanja. Lah terus gimana Kan caranya supaya nggak tahu-tahu. ketahuan? Caranya. Ngumpet. Ngirimnya kemana? Kirimnya ya ke rumah, ya ke rumah Tapi- sih ke rumah bang. Tapi kan karena suami kerja. Oh gitu. Nah, terus kalau pas misalnya datang ya pas suami udah pulang kerja gimana? Bilang titipan orang. Bagus. Bohong dikit ya, Bang. Udah berapa sekarang? Ya Tagihan pay bang, letternya. itu bang ada mobil aku. Gimana dong? Tuh gue ditinggal dong. Ya udah sama-sama. Nah, kalian pengguna pay letter apa enggak? Enggak. Sama sekali nggak pernah daftar pay letter di aplikasi e-commerce atau di aplikasi ojek online atau nggak pernah? Kenapa? Kenapa nggak tertarik atau nggak minat untuk pakai pay letter? Karena sekarang itu menjanjikan banget loh, diskonnya gede-gede. Iya, tapi emang nggak pernah pakai sih. Kenapa? Jadi kalau belanja aja langsung. Banyak udah. duit, ya lu ya. Amin ya Allah, amin ya. Jadi dia nggak perlu nyicil pemirsa, dia selalu bisa bayar full. Amin. Iya. Nah, kalau kamu kenapa nggak pernah pakai pay letter? Karena emang nggak minat aja sih. Nggak minat. Ya maksudnya aku kurang. Kamu nggak pernah ada dalam kondisi di mana kamu pengen beli barang tapi duitnya nggak cukup? Enggak sih, maksudnya aku. Nggak pernah ya. Selalu duitnya berlebih-lebih ya. Ya, Amin. Tapi emang nggak pernah download aplikasi kayak gitu-gituan. Tapi kan menurut generasi sekarang nih, kalian kan bisa termasuk Gen Z apa bukan? Iya. Gen Z ya. Nah,
Apalagi untuk Gen Z, katanya pay later itu cukup membantu untuk membeli barang-barang kebutuhan saat kita misalnya uangnya belum ada hari ini gitu. Tapi sekarang kan ada peraturan baru nih dari OJK, katanya orang yang bisa mengaktifkan pay later itu minimal penghasilannya harus 3 juta per bulan dan usianya minimal 18 tahun. Menurut kalian itu semakin memudahkan orang atau semakin mempersulit? Ojek semakin memudahkan sih ya. Semakin memudahkan ya? Berarti Iya. kamu setuju dengan peraturan yang baru ini ya? Ya soalnya kamu nggak pakai, ya kan? Betul. Jadi kamu nggak peduli. Ya. Kalau kamu sama. ikut-ikut aja ya? Jadi kalau orang nggak punya kerjaan, penghasilannya nggak 3 juta ke atas, nggak boleh lo cicil-cicilan beli barang. Iya. Sama sekali, nggak boleh ya? Kamu pernah punya nggak sih teman yang terjerat pay later gitu? Nggak usah Ada. pinjol deh, pay later. Ya ada. Ada? Nah Ada. terus gimana dia? Ya jadi susah sendiri kan jadinya karena dia nggak ada penghasilan tapi berani buat pakai pay later itu sendiri. Dia nggak ada penghasilan? Nggak. Berarti nanti setelah ini peraturan ini berlaku dia udah nggak bisa pinjam lagi? Harusnya sih gitu ya. Gitu ya? Tapi nggak minjem duit kamu kan untuk bayarnya? Enggak. Pernah pakai pay later nggak kalau misalnya pakai aplikasi? Mau aplikasi apapun itu, e-commerce atau ojek online atau apa itu kan sekarang ada pay letternya. Pernah pakai nggak? Fasilitas itu. Oke. Udah lunas belum? Hah? Apa masih jalan? Udah dong. Cicilannya. Udah dong. Menurut Mas, Hah? pay later itu membantu atau menyulitkan buyer atau customer? Kadang membantu, kadang enggak. Loh. Terus buat Mas membantu apa enggak? Membantu saat apa? Saat lagi membutuhkan. Oh, lagi pengen beli barang ada duitnya. Iya. Gitu. Cukup membantu ya. Cukup lah. Tapi nggak menjerat akhirnya? Enggak ya? Menjerat. Oh, lah. Udah pernah pakai pay later apa belum? Oh pernah, Pernah. ya pernah. Beli apaan lo pakai pay later? Bisa-bisanya lo nggak ada duit aja mau beli. Oh itu kredit handphone bang, kredit handphone. Handphone, mana handphone yang ini sekarang dipakai? Yang ini bukan yang udah lama, udah rusak. Oh Ini baru gitu. Kenapa kalau harus kredit? Emang handphonenya kemahalan? lagi. Iya harus satu. Kenapa nggak Karena disesuaikan dengan kemampuan aja beli handphone yang agak murah agak gitu? murah. Ya, jadi nggak usah nyicil gitu. Kalau Nggak pengen? murah, nggak pengen sih gawet, Oh. cepet rusak. Cari yang bagus. Yang lah bagus, ya. yang awet. sekalian. Oke, berarti pernah pakai pay later. Pernah. Nah, menurut kamu berarti kamu terbantu dong ya dengan pay Bantu later sih, ya? cuman agak kurang setuju aja dengan adanya pay later sebenarnya. Agak Gimana? kurang setuju. Kenapa kurang setuju ya? Karena menjerumuskan. Lo menjerumuskan tapi lo sendiri pakai. Lo sendiri dapat handphone dari situ. Gimana ceritanya? Hah? Jadi Emang lo merasa terjerumus untuk merasa pakai? sih, harganya lebih Jadi lebih mahal? mahal. Oh iya. Betul. Bukannya katanya orang-orang pay later itu malah diskonnya makin gede gitu dan lain sebagainya. Enggak. Mahal. Oh lebih mahal. Mahal malah. Jadi saran kamu apa? Saran saya sih pay later lebih baik dihapuskan aja. Karena di luar sana negara-negara maju nggak ada yang make kan pay later seperti itu. Ntar lo nggak punya handphone dong. Ada, masih ini ada. Udah ada. Handphonenya jadi murah dong. Iya nggak apa-apa murah juga. Yang penting dengan tidak ada pay later jadi nggak menjerumuskan orang-orang yang lain. Tapi tau nggak, ada pemerintah mengeluarkan aturan baru. Hah? Katanya sekarang yang boleh mengaktifkan pay later cuman boleh usia 18 tahun ke atas dan penghasilannya 3 juta ke atas. Berarti Oh, kamu iya. setuju ya kalau pemerintah? Oh kalau itu ada peraturan baru boleh saya setuju. Oke. Karena kalau di penghasilan di bawah kurang segitu mungkin agak berat juga buat mereka apa gimana. Oh, kamu pernah punya temen nggak sih yang terjerat pay later gitu? Ada. Yang akhirnya Uber Ada. sama debt collector? Ada banyak. Ada. Nah terus gimana nasibnya? Nasibnya itu ya gimana ya? Saya juga bingung jelasinnya. Soalnya nasib mereka akhirnya sih ya Bisa bayar apa bisa bayar, cuman ditunda sama dia nggak langsung Oh, tapi dikejar-kejar dong? dikejar-kejar tetap. Dikejar-kejar sampai kemana tuh? Ke Tempat rumah kerjaan, ke rumah? Ke rumah kerja nggak, katanya kerja nggak pernah, cuma ke rumah. Sampai ke rumah, dikejar-kejar? Iya. Mengerikan ya guys ya. Jadi kamu adalah tim yang mendukung lebih baik ditiadakan saja Ditiadakan sekalian saja. ya. Pernah pakai
pakai pay later nggak kalau misalnya pakai aplikasi gitu? Enggak. Aplikasi e-commerce atau ojek online kan sekarang ada pay letternya tuh. Pernah pakai nggak fasilitas itu? Enggak. Nggak pernah, serius? Iya. Jadi nggak pernah beli barang nyicil? Enggak. Kenapa nggak tertarik pakai pay letter? Enggak tertarik. Ini kamu beli barang-barang ini nggak pakai pay letter kan? Enggak. Kenapa nggak tertarik pakai pay letter? Emang nggak tertarik aja. Selalu ada duitnya ya kalau mau Iya. beli barang. Alhamdulillah. Lebih-lebih ya duitnya ya. Luar biasa loh. Nggak pernah beli barang yang mahal gitu dan nggak ada duitnya terus tiba-tiba udah nyicil aja deh dulu gitu. Nggak pernah. Belum pernah. Belum. Temen ada yang pernah pakai nggak? Ada yang pernah cerita nggak pakai pay letter gitu? Nggak ada sih. Bagus lingkungan kamu ya. Temen-temennya bagus ya. Sekarang kan ada, menurut kamu gini deh. Pertanyaan pertama adalah menurut kamu pay letter itu membantu atau jebakan? Membantu sih, cuman kan tercicilan gitu ya. Ya, itu membantu ya. Ya. Nah sekarang tuh ada peraturan baru yang dikeluarkan OJK. Katanya orang yang bisa mengaktifkan pay letter tuh nggak bisa sebebas seperti kemarin lagi. Ya. Tapi sekarang itu minimal usianya harus 18 tahun dan gajinya di atas 3 juta rupiah. Atau minimal 3 juta rupiah. Itu menurut Mbak, itu peraturan, Mbak setuju atau enggak? Setuju sih. Kenapa setuju dengan peraturan pemerintah ini? Karena yang di bawah 3 juta kan pasti nggak bisa pakai pay letter itu. Tapi bukannya justru orang yang gajinya lebih kecil itu yang justru membutuhkan ya pay letter supaya dia bisa membeli barang yang mungkin harganya lebih mahal daripada gajinya gitu. Iya sih. Nah, jadi gimana? Menurut Mbak? Gak setuju karena yang gajinya di bawah 3 juta tuh nggak bisa pakai pay letter. Nah, pemirsa, cowok-cowok nih, kalau milih cewek harus kayak Mbak ini nih, gampang berubahnya, enak. Mbak tadi setuju, sekarang jadi nggak setuju. Jadi setuju apa nggak setuju? Enggak. Nggak setuju, karena itu semakin menyulitkan orang buat pakai itu ya. Iya. Tapi kan banyak kasus orang yang akhirnya terjerat katanya. Ya kan, utangnya menggulung, akhirnya dikejar-kejar sampai ke rumah, ke tempat kerja dan sebagainya. Nah, kalau melihat kasus-kasus kayak gitu, jadi setuju apa nggak setuju dengan peraturan pemerintah? Setuju? Enggak sih. Tetap nggak setuju? Walaupun banyak jatuh korban akibat pay letter ini? Itu karena mereka nggak tepat biaya pembayarannya aja. Ya, karena mereka nggak sanggup bayar lagi gitu. Dan mungkin ada kebutuhan lain di bulan depannya yang lebih penting misalnya gitu. Jadi kalau pemerintah membatasi dengan minimal gaji harus 3 juta dan usia 18 tahun, setuju apa enggak? Tetap nggak setuju, bagus. Ini baru kayaknya kekeh ya. Tadi gampang berubah, sekarang jadi kekeh. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Sorry ganggu ya, silakan. Lebih baik memang disesuaikan dengan kemampuan aja pemirsa. Nggak usah beli-beli barang kalau misalnya memang kita masih belum mampu keadaannya ya. Jadi memang cicilan itu di mana-mana, mau pay letter, mau itu pinjol, mau kredit apapun, bahkan kadang-kadang kredit yang dari bank juga kalau misalnya kita nggak bisa bayar ya akhirnya menjerat juga kan ujung-ujungnya. Jadi memang harus bijaksana lah mengatur pengeluaran, mengatur konsumsi dan lain sebagainya supaya kita tidak jadi bumerang buat diri kita sendiri ya. Semoga ini membantu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!